Pasukan Israel menyerang rumah sakit terbesar di Gaza Selatan, Minggu 23 Maret 2025 malam. Sejumlah orang dilaporkan tewas dan beberapa lainnya terluka. Api berkobar membakar gedung bedah rumah sakit Nasser di Khan Yunis itu. Dikutip dari Tribun News, militer Zionis mengonfirmasi bahwa serangan tersebut mengenai pejuang Hamas yang beroperasi di sana. Israel pun menyalahkan Hamas atas kematian warga sipil di rumah sakit tersebut. Dalam serangan itu pula, seorang anggota senior Biro Politik Hamas Ismail Barhom tewas. The Times of Israel melaporkan, serangan itu sengaja menarget rumah sakit di jalur Gaza Selatan. Sedikitnya, 5 orang lainnya tewas dalam serangan tersebut. Beberapa desa di Lebanon Selatan menjadi target pemboman yang dilakukan pasukan Israel. Pada 22 Maret 2025, 4 orang dilaporkan tewas dalam serangan tersebut. Dikutip dari Tribun News, militer Zionis IDF melancarkan serangkaian serangan yang menyasar pinggiran Rasaya Al-Fukar, Qiyam, dan daerah antara Yatar dan Beit Liv. IDF juga melayangkan tembakan ke dataran tinggi Iqlim Al-Tufah, Jabal Ar-Raihan, serta pinggiran kota Yahmar al-Sakhif. Operasi penyisiran pun turut dilakukan Israel di dekat kota Hola, Markaba, dan Qiyam. Dilaporkan serangan itu dilesatkan Israel sebagai tanggapan atas tembakan 5 roket yang dilesatkan oleh Hizbullah. Diketahui roket-roket Hizbullah itu menyasar pemukiman Metula di Galilea Atas. Buntut serangan itu, IDF diperintahkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, untuk menyerang balik. Katz menekankan agar IDF menanggapi serangan roket dan mengeluarkan ancaman nyata untuk menyerang ibu kota Lebanon. Menteri Pertahanan Israel itu mengancam bahwa Beirut akan bernasib sama seperti Metula. Ia menambahkan pemerintah Lebanon bertanggung jawab atas setiap tembakan yang dilesatkan Hizbullah. Namun Hizbullah sendiri membantah menjadi dalang di balik serangan roket ke Israel Utara. Pasukan Israel IDF menahan sekira 13 warga Palestina dalam serangan militernya di tepi barat. Diketahui serangan itu dilakukan Israel pada Minggu 23 Maret 2025. IDF menggeledah sejumlah rumah di kota Khalkhilya dan menangkap 5 orang. Sedangkan 4 orang lainnya ditahan di kota Nablus dan 1 di Jenin. Dikutip dari Tribun News, pasukan Israel kembali menahan 3 warga Palestina lainnya yang ada di kota Silwat, tepi barat tengah. Penangkapan tersebut menambah jumlah warga Palestina yang ditahan oleh pasukan Zionis dari tepi barat. Terhitung sejak Oktober 2023 hingga kini, lebih dari 15.700 warga Palestina ditangkap oleh pasukan Israel. Angka tersebut bahkan tak termasuk warga yang ditangkap dari jalur Gaza. Rumah sakit Nasser, pusat medis terbesar di Gaza, dibom oleh pasukan Zionis pada Minggu 23 Maret 2025 malam. Serangan udara itu mengakibatkan 5 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka. Dikutip dari Palestine Chronicles, saksi mata mengungkap bahwa pesawat Israel menarget lantai 2 fasilitas tersebut. Dilaporkan gedung bedah menjadi sasaran. Api pun dengan cepat merambat dan membakar gedung. Sementara itu, pada Minggu pagi, Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Dr. Munir Al-Burs memberikan angka terbaru terkait korban jiwa akibat serangan Israel. Dilaporkan jumlah total warga Palestina yang terbunuh dalam perang genosida itu mencapai 50.021 korban. Sementara itu jumlah korban yang terluka meningkat menjadi 113.274 orang. Partai Fatah yang dipimpin Presiden Palestina Mahmud Abbas mengeluarkan desakan pada Hamas. Pihaknya meminta agar Hamas segera menyerahkan kekuasaan atas jalur Gaza pada Israel. Menurut mereka, langkah tersebut diperlukan untuk melindungi nyawa dan keberadaan warga Palestina. Dikutip dari Tribun News, juru bicara Fatah Moser Al-Hayek menegaskan bahwa Hamas harus mengundurkan diri dari pemerintahan Gaza. Selain itu, Hamas diminta untuk mengakui bahwa pertempuran yang sedang berlangsung berpotensi mengancam keberadaan seluruh warga Palestina. Dalam pernyataannya, Al-Hayek menyebut bahwa penyerahan kekuasaan pada Israel dapat mengurangi penderitaan rakyat Gaza. Menurut Al-Hayek,
Hamas harus menunjukkan belas kasihan terhadap anak-anak, wanita, dan pria Palestina. Meski begitu, Hamas belum memberi komentar terkait pernyataan Fatah tersebut. Pasukan Israel mendesak warga kota Rafah untuk angkat kaki dari rumah mereka Minggu 23 Maret 2025. Para warga Rafah itu diminta mengungsi lantaran militer Zionis IDF tengah melancarkan serangan terhadap Hamas. Dalam sebuah pernyataan di X, juru bicara militer Avichai Adrai menuturkan, IDF melancarkan serangan di distrik Tal al-Sultan. Dikutip dari Kompas.com, Adrai meminta warga Rafah meninggalkan wilayah yang disebutnya sebagai zona pertempuran berbahaya. Para warga itu didesak untuk bergerak lebih jauh ke utara. Selebaran berisi desakan untuk mengungsi juga dijatuhkan dari pesawat nirawak Israel. Israel sendiri bersumpah untuk menghancurkan militan Palestina. Pihaknya pun mengerahkan kembali pasukan darat dan melanjutkan pemboman di Gaza. Ruang operasi Mesir Qatar mencatat lebih dari 900 pelanggaran terhadap gencatan senjata dilakukan oleh Israel. Pelanggaran-pelanggaran itu tercatat selama 40 hari terakhir di jalur Gaza. Hal itu diungkap oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Ayman Safadi. Dikutip dari Tribun News, Senin 24 Maret 2025, ruang operasi Mesir Qatar itu dibentuk untuk memantau kepatuhan pihak-pihak yang berkonflik terhadap gencatan senjata di Gaza. Seperti diketahui, Israel kini kembali melangsungkan agresi militer di Gaza guna menekan Hamas. Serangan darat dilakukan Israel untuk mendesak militan Palestina itu agar menyetujui perpanjangan gencatan senjata tahap pertama. Namun Israel kembali melakukan agresi militer setelah menolak untuk melanjutkan negosiasi gencatan senjata tahap kedua. Israel meruntuhkan perjanjian gencatan senjata dengan melakukan serangan udara di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.